Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat kelas untuk diduplikat atau di-copy ke beberapa kelas dengan mata pelajaran yang sama. Oke, langsung saja masuk ke webnya. Silakan masuk ke office.com, lalu tekan enter, kemudian klik masuk atau login. Kemudian kita masukkan alamat emailnya, lalu kita masukkan passwordnya, kemudian kita pilih Microsoft Teams. Lalu kita pilih use the web. Oke, ini adalah tampilan awal. Jadi kita akan membuat satu kelas untuk diduplikasi ke beberapa kelas yang mata pelajarannya sama. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah kelas untuk mata pelajaran olahraga. Jadi langkah pertama, silakan klik icon tim, lalu muncul seperti ini. Kita klik pilih create team, pilih kelas, kita kasihkan nama, misalnya Penjaskes 10 kelas 10 misalnya. Kita klik next, kemudian kita bisa skip. Ini adalah tampilan awalnya. Ini akan dijadikan sebuah master atau template yang akan kita gunakan sebagai template kelas lain. Untuk langkah berikutnya, kita buat saluran channel dulu untuk memasukkan materi. Bisa dalam satu semester agar memudahkan ketika di copy. Contohnya, kita akan buat materi, kita masukkan misalnya tentang sepak bola. Ini materi pertama, jangan lupa dicentang, klik add, kemudian kita tambahkan lagi materinya, misalnya tentang badminton, jangan lupa dicentang, lalu klik add, kemudian kita tambahkan materinya lagi, misalnya tentang renang, kemudian kita tambahkan lagi misalnya kita masukkan materi basket. Untuk channel, kita bisa buatkan salah satu channel absen untuk menempelkan absen untuk siswa. Kita klik add. Anggap saja ini adalah materi dalam satu semester. Jadi ada badminton, basket, renang, sama sepak bola. Untuk di bagian general, kita setting dulu agar kita saja yang bisa untuk berkomentar. Klik tanda titik 3, pilih manage channel, lalu pilih yang terakhir. Kemudian di bagian absen juga sama, pilih tanda titik 3, pilih manage channel, kita matikan, kita on kan maksudnya, lalu kita matikan semua. Untuk yang ini bisa menerapkan yang sama atau tidak, terserah
guru masing-masing. Jadi ini adalah mata pelajaran Penjaskes untuk semua kelas yang ada di kelas 10, dari IPA 1 sampai IPA 10 atau dari IPS 1 sampai IPS 20. Oke, selanjutnya kita sudah punya sebuah format mata pelajaran Penjaskes. Langkah selanjutnya kita masuk ke tim. Kita akan membuat duplikasi kelas Penjaskes ini. Caranya sama. Untuk membuatnya pilih join atau create team, kemudian pilih create, pilih kelas, lalu pilih yang bagian bawah, create team using template. Silakan klik, lalu pilih Penjas, lalu pilih choose, kemudian ini tinggal diganti, misalnya IPA 1, kemudian klik create. Kita tunggu. Kemudian kita pilih skip. Oke, di sini sudah ada 5 channel. Oke, sudah. Ini sesuai dengan template yang tadi. Sekarang kita akan buat lagi kelas. Caranya sama seperti tadi. Silakan pilih kelas, lalu pilih yang bawah, create, pilih yang template yang awal, lalu pilih choose. Kita ganti IPA 2 misalnya, lalu create. Kita tunggu sebentar. Lalu kita pilih skip saja. Di sini akan muncul persis seperti di template. Lalu kita akan membuat lagi kelas. Caranya sama. Kita klik tim, lalu pilih create, pilih kelas, lalu kita pilih yang template. Pilih template yang awal, lalu pilih choose, lalu kita ganti namanya. Misalnya IPA 3, lalu pilih create. Kita tunggu seperti biasa. Lalu kita skip saja. Di sini sudah muncul. Lalu kita akan melihat kelas kita ada berapa. Kita ada 1, 2, 3. Untuk template ini kita bisa tidak menghapusnya sebagai tolak ukur saja atau contoh saja. Kita akan menggunakan yang IPA 1 sampai IPA 3. Untuk selanjutnya, bagaimana cara atau teknik untuk memberikan materi bisa mencakup ke semua kelas. Caranya cukup gampang. Misalnya kita akan memasukkan materi di bab badminton. Susah ya, badminton. Misalnya kita akan memberikan sebuah materi, kita menggunakan fasilitas format, bisa fasilitas di bawah ini, bebas. Kita pakai yang ini untuk menyebarkan materi ke seluruh kelas dari IPA 1 sampai IPA 3. Caranya klik format, kemudian opsinya bisa menggunakan format ini
atau bisa menggunakan format yang pengumuman. Tinggal pilih saja. Contoh, saya akan menggunakan yang pengumuman. Kita tulis saja, ini adalah materi badminton, kemudian judulnya apa, misalnya cara smash dan backhand misalnya tes saja, Taufik. Ini adalah beberapa teknik misalnya. Coba bisa remote. Oke, untuk selanjutnya anggap saja kita tidak memasukkan file, hanya tulisan saja. Langkah selanjutnya adalah kita pilih yang ini, everyone can replay. Kemudian di bagian post in multiple channel atau logonya seperti ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul untuk pilihan channel. Kita pilih, untuk selanjutnya pilih select channel. Di sini sudah ada yang namanya channel IPA 1, IPA 2, IPA 3. Kita akan memasukkan materi ke IPA 2 di materi badminton, kemudian dicentang, kemudian di IPA 3 di materi badminton. Lalu klik update. Untuk yang penjasus IPA 1 tidak usah karena kita sudah memposting di IPA 1 atau memposting melalui IPA 1. Kita klik update saja. Lalu pilih post. Oke, sekarang kita cek apakah masuk. Kita cek di IPA 3. Pilih badminton. Ternyata sudah masuk. Nah, sekarang misalnya kita akan memasukkan materi lagi dari IPA 1 untuk ke semua kelas. Di bagian badminton misalnya. Untuk ini sebenarnya bisa, cuma jaringannya lemot jadi tidak bisa. Nah, sudah bisa. Oke, kita buat lagi. Misalnya kita buat pengumuman lagi di bagian sini. Misalnya cara bertahan ganda campuran. Kemudian kita bisa tag, ya, kita upload sebuah file, misalnya PDF. Kita klik open. Jangan lupa kita pilih yang post in multiple channel. Pokoknya logonya seperti ini. Kita klik, kita pilih select channel, kita pastekan atau kita centangkan ke kelas yang kita tuju. Di IPA 2 kita centang, di materi badminton, di IPA 3 kita klik centang juga. Lalu pilih update. Lalu kita kirim. You cannot share file on multiple channel or thing. Please remove before sending. Oke. Coba. Tidak bisa. Jadi untuk materi melampirkan format atau PDF tidak bisa dilampirkan. Tiga selected kok 3. Oke, harusnya bisa. Iwan multiple channel. Kalau kita pakai yang announcement badminton, lalu kita kirim, tetap tidak bisa. Kalau ditutup, dia baru bisa. Jadi tekniknya adalah kalau kita close baru bisa. Oke, jadi kelemahannya itu terletak pada
attack materi file. Kalau misalnya kita dari OneDrive, bisa enggak? Kita pilih ppt, upload a copy, where is OneDrive, pilih upload a copy using file. Oke, sepertinya tidak bisa, atau diakali seperti ini. Buka OneDrive, kemudian kita share, kita pilih, kemudian klik titik 3, pilih share, kemudian pilih yang people in the month, pilih yang ini, lalu jangan dicentang, kemudian apply, kemudian copy, lalu kita paste di sini. Oke, jadi seperti ini. Atau kita bisa memanfaatkan seperti ini. Masuk ke link, buka file ini, kita paste linknya di sini, lalu insert. Nah ini, kalau kita push, kita buat ke semua channel badminton update post. Oke, kita buka di kelas lain, di IPA 3, di badminton sudah ada. Kalau diklik, dia akan membukanya. Ya, seperti inilah. Itu tekniknya, bagaimana cara mengakali untuk penguploadan file biar rapi tulisannya. Kita bisa menggunakan cara yang tadi. Saya kira itu saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur lain dari Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.